carilah rizki oleh kalian dengan menikah. Kalau pernikahan pertama rizkinya biasa-biasa saja, maka nikah lagi. Amin ya Allah. Membuka rizki. Nah, niku. Berarti mencari rezeki ini kan ada beberapa pintu, tapi kebanyakan pintu yang dikenali kan yang pertama itu adalah bekerja atau bisnis kan. Padahal ada pintu-pintu lain. Nah, pintu yang berikutnya misalnya kita merujuk ke kitab yang ditulis Syekh Fadl Ilahi, Niku Miftahul Rizki Bidawil Kitab Wasunnah. Itu kunci pendatang rizki berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ada 10. Nah, salah satunya taubat. Taubat itu mendatangkan rizki. Jadi kalau bermaksiat itu menghalangi rizki. Rizki dalam bentuk apapun, tidak hanya dalam bentuk harta. Keberkahan harta hilang karena bermaksiat. Kemudian susah untuk mendapat ketenangan, itu juga bagian dari menghalangi rezeki. Nah, dengan taubat itu salah satunya disebutkan itu pintu rezeki. Kemudian ini menyantuni para penuntut ilmu, para santri, para penuntut ilmu agama, itu adalah salah satu pintu rezeki dari 10 pintu rezeki yang disebutkan oleh Syekh Fadl Ilahi. Nah, 10 itu masih banyak penjelasannya, tapi paling enggak itu kita dapat wawasan bahwa pintu rezeki itu tidak hanya melalui bekerja atau tidak hanya melalui bisnis. Yang berikutnya itu pintu rezeki itu melalui pernikahan. Masuk. Lagi mulai masuk. Nanti buka di mana? Nah, Nabi kan mengatakan iltamisur rizqa bin nikah. Carilah rizki oleh kalian dengan menikah. Kalau pernikahan pertama rizkinya biasa-biasa saja, maka nikah lagi. Amin ya Allah. Membuka rizki. Niku, ya. Cuma kemudian ngeten. Nah, kita kan pengen istilahnya itu arrujuk minal maksiyah ila ta'ah. Yang kita pengen kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan, kan? Ini harus menjadi landasan. Jadi tidak semua pernikahan itu lantas Allah memberikan rezeki baik berupa samara atau berupa harta samawa dan yang lain-lain, anak yang gampang diatur, solih, itu kan rezeki juga dari pernikahan. Nah, itu harus dilihat landasan pernikahannya. Makanya landasan pernikahannya itu dalam rangka ketaatan atau dalam rangka yang lain. Makanya landasannya di situ, sehingga kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan ini harus jadi landasan. Maka kemudian ya, kita bisa lihat di surat Al-Hasyr ayat 7. Kalau kita fokus ke pernikahan, tapi lantas kita sendiri landasannya bukan landasan untuk rujuk minal maksiyah ila ta'at, kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan, landasannya bukan itu, tapi ngerepso ngongso fokus untuk menikah saja, maka ibaratnya itu kita mengejar-ngejar harta, tapi yang dikejar itu semakin menjauh. Nah, maka landasannya itu Al-Hasyr ayat 7. Intan surullaha yang surkum ayusabib agamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan posisi kedudukan kalian.
Nah, artinya apa? Tujuan-tujuan menikah dan sebagainya landasannya adalah ketaatan. Maka ini yang paling penting, yang paling mendasar. Ketika kita memperbaiki diri, maka Allah akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Karena masalah jodoh itu Allah sudah menggariskan at-thayyibuna lit-thayyibat. Ya. Jadi laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Al-khabisuna lil-khabisat. Laki-laki yang jelek maka untuk wanita yang jelek. Itu apa sih? Perbuatannya kan atau apa itu maknanya? Ya, laki-laki yang baik untuk baik. perempuan yang baik ketika landasannya ketaatan, maka nanti insya Allah akan dapat wanita yang taat, wanita yang soleh. Ketika pernikahan itu landasannya bukan ketaatan, maka biasanya landasannya harta, landasannya fisik, kecantikan atau kegantengan. Maka suatu saat ketika sudah pada titik tertentu itu akan tidak bersatu lagi, karena yang dicari sudah dapat. Karena ketika landasan ketaatan itu ridho Allah yang dicari. Maka niki yang penting sekarang niku kita ya kula panjenengan semua niki memperbaiki diri. Memperbaiki diri, lari dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Berarti termasuk memperbanyak bekal keilmuan tentang Islam, melalui ikut kajian-kajian keislaman, diniati untuk menolong agama Allah, maka Allah niscaya akan menolong kita. Dalam urusan apapun, kalau kita niatnya menolong agama Allah, itu kita juga akan ditolong oleh Allah, akan dimudahkan jalan-jalan hajat-hajat kita. Yang penting niatnya jangan kemudian teralihkan, karena setiap perbuatan kan tergantung niatnya. Nah, kalau niatnya ikhlas karena Allah, menolong agama Allah, niscaya Allah juga akan menolong kita. Gitu. Tausiah pagi ini. Singkat. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan apa? Ada. Tanya. Gini, apa kan ada beberapa konten juga kan yang kita kan ya iseng-iseng lihat di IG. Memang awal pernikahannya di itu ekonomis paling nggak kurang lebih secara 5 tahun apa ya setiap orang juga ngalamin yang sama apa nggak semua umat juga ngalamin yang sama, itu gimana? Itu berdasarkan pengalaman masing-masing pribadi, itu bisa berbeda-beda. Walaupun realitasnya memang banyak ujian, apakah itu 5 tahun pertama hingga 5 tahun kedua hingga tua pun tetap ujian itu akan selalu datang, karena Allah juga sudah menggariskan. Iya. Akasibana su'ayyudratu ayatul amana wa hum la yuftanu. Nah, gitu. Apakah manusia mengira ketika mengatakan kami beriman kepada Allah, Ya, itu. lantas mereka tidak diberi ujian, tidak dikasih cobaan? Dikasih, akan dikasih. Selama kita hidup itu ada ujian, ada ujian. Untuk apa? Allah itu pengen tahu mana yang benar keimanannya dan mana yang bohong dalam keimanannya. Nah, itu. Kalau keimanannya itu jujur, benar, ingin meraih ridho Allah dengan sungguh-sungguh, dengan berbagai macam ujian itu akan semakin mendekat kepada Allah. Karena yang bisa memberikan solusi atas semua masalah, semua ujian hanyalah Allah. Tapi ketika keimanannya itu karena ada faktor duniawi misalnya, ada faktor dunia, maka ketika dikasih ujian itu sudah mulai oleng. Oh iya. Ketika sudah oleng, putus asa, seolah-olah nggak punya Allah, kan? Seolah-olah nggak punya Allah, kayak sudah kiamat. Nah, akhirnya sudah selesai. Jadi
mantan orang yang taat akhirnya. Nah, gitu. Mending mantan orang yang belum taat, yang maksiat menuju taat. Karena taatnya tadi itu dalam rangka bukan meraih ridho Allah, tapi untuk kepentingan tertentu yang lain. Jadi disikapi untuk menghadapi berbagai ujian kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Makanya Nabi kan menggariskan ini, menggariskan kita milih wanita itu berdasarkan apa. Nah, tungkakul mar'ah di arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal, kata Nabi. Ini kebanyakan manusia nih maka. Nah, yang pertama 5 liha karena kaya. Nah, ini kaya, wanitanya yang kaya. Enggak, wanitanya yang kaya. Manusiawi banget ya. Manusiawi. Iya. Mesti wes, gak mungkin lari tuh itu gitu loh. Kemudian Iya. wali jamaliha cantik. Nah, Itu naluri semua ya. Naluri, ya. Wajar, itu nggak disalahkan kan. Iya. Yang ketiga lihasabiya nasabnya, Oh, turunan baik-baik oh, atau iya, turunan benar, yang ya. baik. Walidini yang keempat ketaatan pada agama. Nah, itu di stressing. Pilihlah karena ketaatan pada agama, nanti kalian akan berhidupah. Karena orang wanita yang taat beragama itu akan yang pertama bisa memenuhi hak-hak suaminya dan berusaha melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baik. Dipandang menyenangkan, diperintah taat selama tidak perintah bermaksiat. Terus menjaga diri ketika kita tidak ada di rumah, menjaga hartanya, menjaga dirinya, menjaga harta kita, menjaga anak kita, mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya agar menjadi anak yang saleh. Kan ini syukur-syukur wis solihah, cantik juga, tapi Kaya. Takutan ya. Jangan cepet ya. cuma keempat-empatnya ini ngumpul dalam satu pribadi itu langka. Langka hanya Rasulullah SAW yang mendapatkan. Iya. Khadijah binti Khuwailid itu keempat-empatnya ada. Aisyah binti Abu Bakar tuh keempat-empatnya ada. Nah kita makanya stressingnya Nabi itu pilih karena kesalehan.